Saudara-saudara, kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-13. Surat Ibrani pasal ke-13, kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ketiga. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Mari kita membaca bersama-sama kedua kalimat dari ayat ini. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam terjemahan lain mengatakan, ingatlah mereka yang terbelenggu, sebagaimana engkau rasa dirimu juga berada di dalam perlengguan itu. Nah, ingatlah orang-orang yang dikerjain, yang dilukai, yang disiksa, karena engkau mengingat dirimu masih hidup di dalam daging. Mari kita berdoa. Berkati ayat-ayat yang sudah kami baca, dan berkati pengertian yang kami akan terima dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh ditumbuhkan, kami boleh dilengkapi, kami boleh makin bertambah-tambah dalam iman, pengertian, di dalam pengharapan dan cinta kasih selama kami masih hidup di dunia ini. Dengar doa kami, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Di dalam pasal ke-13 mulai dengan cinta kasih, maka Alkitab Ibrani ini mengatakan, biar engkau selalu ingat dan melaksanakan kasih persaudaraan. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan sesuatu tugas dan sesuatu inti dari hidup kerohanian orang Kristen yang sehari-hari tidak boleh kita lupakan. Jika orang Kristen tidak lagi mempunyai inti kasih di dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu sudah menjadi sia-sia. Jika kasih sudah menghilang dari persekutuan kita, kita lebih rusak dan lebih jelek daripada masyarakat yang di luar gereja. Jika kasih tidak menjadi sesuatu motivasi kita yang sebenarnya untuk memimpin dan mengontrol tingkah laku, pertuturan dan seluruh hidup kita, maka kita tidak berbeda dengan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan lupa pengetahuan-pengetahuan kita bisa tambah terus menerus. Di dalam keadaan pengetahuan tambah terus, mungkin kasih itu bisa makin luntur. Sehingga akibatnya adalah kita menjadi orang Farisi, menjadi orang yang makin lama makin pura-pura munafik, hanya mempunyai cara luar dengan pengetahuan, dengan teknik, dengan metode, dengan pengalaman-pengalaman yang banyak. Tetapi kasih itu makin luntur. Memang sulit mempertahankan pengetahuan dan kasih bersama-sama bertumbuh. Tetapi ini dikatakan sebagai satu perintah, hendaklah kamu senantiasa memelihara cinta persaudaraan. Orang yang tidak bisa mengasihi saudara yang kelihatan, tak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ini adalah ajaran dari Rasul Yohanes. Yohanes adalah seorang rasul yang tadinya kurang sekali kasih, bahkan penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Yang terima dia dibaiki, yang tidak terima dia dibenci, dilawan, dan dikutuk oleh dia. Itu sebab pada waktu Yesus Kristus mau masuk ke dalam Samaria, ada orang Samaria tidak menyambut. Maka dia mengatakan, bolehkah izinkan saya berdoa supaya dari surga turunkan api bakar habis orang itu. Coba lihat. Ada orang yang hatinya penuh dendam seperti ini. Akhirnya Tuhan merubah dia. Yohanes menjadi rasul kasih. Yohanes adalah orang yang penuh dengan kasih, karena dia mengalami dua hal yang besar. Pertama, dia melihat sendiri Yesus dipaku di atas kayu salib. Kedua, dia mengalami sendiri kepenuhan Roh Kudus melampaui yang lain. Kalau dua ini sudah menjadi satu, pengalaman melihat Kristus bagaimana disalibkan, itu menjadi sesuatu bekal di mana Roh Kudus mengerjakan penambahan kasih dengan visi salib. Maka orang itu akan menjadi orang yang luar biasa. Akhirnya Yohanes mempunyai cinta kasih melebihi daripada Petrus, melebihi dari orang lain. Karena di bawah kaki salib hanya satu orang yang pernah berada di situ sebagai rasul. Bukan Petrus, bukan Yakobus, bukan Bartolomeus,
bukan orang-orang lain, tetapi Yohanes. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling sulit kita pelajari dalam hidup kita bukan teologi, tapi kasih. Saya tidak akan mentiadakan kepentingan teologi sebagai seorang reform. Saudara-saudara, teologi itu penting sekali. Teologi yang mana? Teologi yang sesuai dan takluk ke bawah wahyu Allah. Itu teologi. Kalau bukan, itu bukan teologi. Itu anthropocentric philosophy on theology. Saudara-saudara sekalian, tetapi teologi bisa belajar dengan otak, dengan ingatan, dengan kesadaran pengertian epistemologi kita. Cinta kasih tidak gampang. Cinta kasih itu harus dimengerti dengan hidupnya betul-betul taat kepada Tuhan dan mau menjalankan perintah Tuhan. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia harus menjalankan perintahku. Bukan dengar, bukan mengerti, bukan mengikut ujian bisa lulus, tapi menjalankan, melaksanakan perintah Tuhan. Itulah mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, dia harus menerima sesama, menerima yang berbeda. Kita sudah masuk ke dalam penerimaan yang berbeda. Kita menerima orang lain, co-acceptance. Tidak ada dua daun yang sama besarnya. Tidak ada dua daun yang sama bentuknya. Seluruh dunia beribu-ribu juta pohon, tidak ada dua daun yang sama. Saudara mau cari orang yang semua seperti engkau? Mimpi. Dirimu kalau umpama mungkin sekali lagi mengulangi hidupmu, tetap pendapatmu berbeda dengan sekarang. Itu sebab orang berbeda pendapat itu lumrah. Orang yang tidak setuju dengan kita itu lumrah. Itu satu hal yang wajar. Sehingga kita harus memberikan peluang menghargai orang lebih penting dari menghargai pendapat yang sama dengan saya. Memang kalau kita bisa mendapatkan orang-orang yang pengertiannya sebegitu gampang mengerti dan begitu kelop dengan pikiran kita, itu satu bahagia yang besar. Tetapi saudara-saudara, tidak ada kewajiban bahwa setiap orang harus sama dengan kita. Siapa kamu? Kamu hanya satu orang di antara sekian miliar manusia. Yang ada kamu, tidak ada kamu, dunia tetap putar. Tapi kalau rasa kalau darah saya dunia ambruk, kalau darah saya pekerjaan Tuhan rusak, tidak ada itu. Maka kita harus belajar mengindahkan pendapat yang berbeda. Melihat kalau dia dari motivasi yang baik, mari kita menerima. Mungkin ada pimpinan Tuhan dari mulut orang yang kita tidak tahu. Itu yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun. Sehingga saya berani berkata kepada saudara, saya melayani sebagai dosen di saat di seminari Alkitab Asia Tenggara 25 tahun, tidak pernah bertengkar dengan satu rekan, satu kali pun tidak. Selama 25 tahun saya dengar, kalau pendapat yang lain biar dengar. Kalau waktu apa yang saya inginkan tidak bisa laksanakan, tunggu. Tunggu tidak berarti tunggu mati. Orang yang tunggu malah lebih panjang umur kok. Saudara-saudara, jadi Tuhan kadang-kadang memberikan kita sesuatu hambatan, kesulitan, karena orang lain beda pendapat. Beda pendapat itu memperkaya wawasan kita. Beda pendapat memperkaya sudut-sudut pandang kita. Sehingga kita melihat segala sudut lebih luas. Tetapi saudara-saudara, jikalau orang itu motivasinya tidak baik, bagaimana? Jujur beritahu kepada dia, saya merasa engkau ada motivasi yang tidak baik. Kalau dia tidak mengakui, Alkitab mengatakan, mari kita kumpulkan beberapa tua-tua, mengumpulkan beberapa diaken, pergi bersama-sama ke dia. Dan biar kita bicara dari kasih-kasih, dari hati ke hati, sampai akhirnya semua setuju bagaimana pimpinan Tuhan untuk kita bersatu. Itu namanya gereja. Kalau gereja menjadi tempat bertengkar, bertarung, orang Manado mengatakan baku hantam. Gereja akan mempermalukan nama Tuhan dan makin menjadikan orang luar mempunyai kesempatan menghujat Tuhan yang kita sembah sujud. Saudara-saudara, menerima tamu mulai dari menerima watak, menerima pribadi, menerima sikap, menerima setiap oknum yang berbeda pendidikan dan latar belakang daripada kita. Dari situ bisa menerima tamu. Orang yang menerima tamu hatinya harus lapang, harus bersedia menerima segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Saudara-saudara, ini adalah ayat kedua. Dan kasih menuju kepada pelaksanaan yang lebih mendalam lagi. Di sini dikatakan bahwa engkau harus ingat akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Nah di sini penerima Ibrani sebenarnya bukan orang hukuman.
Kenapa ditulis ini? Maka terjemahan lain, seolah-olah engkau sendiri dihukum. Nah, di sini saya mengerti sebagai satu simpatos atau sebagai sesuatu pengertian kompasio yang luar biasa. Engkau harus ingat orang lain. Saudara-saudara, hidup bertumbuh daripada mulai keluar daripada ikatan antroposentris menjadi sesuatu ultrisme, yaitu kita mengingat orang lain. Saudara-saudara, jikalau kita hanya ingat sendiri, pusatkan segala sesuatu bagi sendiri, masyarakat tidak akan mendapatkan berkat apapun dari kita. Jikalau kita hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mengingat orang lain, kita terkurung di dalam sesuatu ikatan antroposentris yang egoisme, yang hanya pentingkan saya. Si aku itu menjadi Tuhan, si aku itu menjadi majikan, si aku yang mengontrol seluruhnya, sehingga hidup saya untuk melayani saya, keluarga saya untuk melayani keluarga saya. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa menjadi berkat kepada orang lain. Ingatlah orang lain. Ingatlah orang lain. Ingatlah orang lain. Ini adalah kalimat yang selalu muncul dalam Alkitab. Dan ini tidak gampang. Ada apapun terjadi, selalu kita ingat diri sendiri. Ini lumrah juga. Ini wajar. Ambil contoh kalau sudah foto jadi, engkau lihat, pasti lihat dirimu sendiri, betul nggak? Kecuali pacarmu, engkau cari-cari, ada nggak? Engkau selalu lihat sendiri. Lalu dirinya jelek, mewek, engkau bilang, wah, yang foto tidak pinter ini. Padahal semua sudah setuju ini foto bagus. Karena kamu kebetulan mewek di situ, kamu merasa dia fotonya tidak pinter. Apa ini foto? Aku merem kok di foto. Nah, masa yang foto mesti lihat semua buka, tidak ada satu yang merem baru cepret. Tidak mungkin kan? Tapi manusia itu lumrah mementingkan diri, pentingkan saya. Kalau sesuatu ada untungnya untuk saya setuju. Kalau sesuatu bisa ada baiknya untuk saya terima. Nah, itu adalah semangat yang melawan Kristen. Justru hal-hal yang kadang-kadang harus mengkorbankan saya, tapi menjadi berkat bagi orang lain, saya mau terima. Karena banyak orang perlu itu. Itu mesti belajar. Seorang yang pernah mengunjungi Indonesia berapa kali, Dr. Jonathan Chow, satu kali dia bicara sama saya, dia kecewa luar biasa sama seorang teolog di Hong Kong. Saya bilang, kenapa? Kan bagus, doktrinnya bagus, orang bagus. Saya tidak sangka di dalam rapat dia mengatakan satu kalimat, seumur hidup saya tidak pernah kerjakan sesuatu yang tidak menguntungkan diriku. Dia kaget, dia matanya melotot melihat ke atas. Di dunia masih ada orang yang mengajar teologi yang berpendapat dan berwatak seperti ini. Tidak ada sesuatu hal yang saya tidak dapat profit, tidak ada untungnya buat saya akan kerjakan. Saya hanya kerjakan hal-hal yang menguntungkan saya saja. Bolehkah kalimat itu keluar dari seorang teolog? Bolehkah kalimat itu keluar dari seorang dosen teologi? Bolehkah kalimat itu keluar dari seorang pendeta? Dia tanya. Saya heran, masih ada orang begini. Saya menjawab, saya heran, lu baru tahu. Dia orang polos sekali. Dia kira semua orang kalau Kristen sudah baik. Enggak. Banyak orang sudah jadi Kristen, tetap maunya jadi Kristen karena ada untungnya untuk diri. Saudara-saudara, saya jadi Kristen besok masuk surga. Itu untung kan? Maka saya jadi Kristen. Tidak boleh menjadi Kristen akhirnya pasti ke surga. Tapi bukan karena mau ke surga baju jadi Kristen. Jangan dibalik. Motivasi itu tidak untuk keuntungan. Motivasi itu adalah karena Tuhan itu Tuhan, maka saya datang kepada Dia. Karena Tuhan mati bagi saya harus menerima Dia. Karena Tuhan begitu mewahyukan kebenaran yang benar, saya harus beriman. Itu motivasi yang benar. Akibatnya saya akan bertemu dengan Dia, saya berada di surga, saya mendapatkan bahagia yang kekal. Itu akibat tidak bisa diputarkan menjadi motivasi. Jadi orang Kristen yang datang kepada Yesus Kristus secara motivasi, Yesus tidak pernah mengatakan engkau datang kepada saya nanti di surga banyak pahala. Dia bilang kalau engkau tidak menyangkal diri, engkau tidak memikul salibmu sendiri, tidak layak mengikut aku. Barang siapa mencintai istri lebih daripada aku, mencintai suami lebih daripada aku, dan mencintai ibu bapa lebih daripada aku, mencintai saudara lebih aku, tidak layak menjadi muridku. Itu yang sering tidak dikhotbahkan di dalam gereja kekristenan, khusus di barat. Saudara-saudara, di bahasa aslinya, cintaku dan bencilah istrimu, cintaku dan bencilah ibu bapamu. Itu yang tidak berani diterjemahkan ke bahasa Tionghoa.
Karena di dalam kebudayaan Tionghoa, membenci ibu bapak itu dosa besar sekali. Teristilah itu di dalam bahasa orang-orang di Timur Tengah, itu adalah semacam pikiran perbandingan. Karena mencintai ini sehingga tidak bisa mencintai lain-lain lagi seperti ini. Sehingga istilah itu pakai benci. Nah di sini adalah tuntutan yang tinggi untuk motivasi. Kalau engkau tidak menyangkal diri, engkau tidak melebihi daripada orang lain mengasihi aku, dan engkau tidak memikul salibmu, engkau tidak layak mengikut aku, menjadi muridku. Dengan demikian Tuhan mau setiap orang yang mengikut dia dengan motivasi yang murni, motivasi yang bukan lagi egosentris, motivasi yang mau menyangkal diri, menyangkal keuntungan diri, lalu datang kepada dia. Tetapi setelah engkau betul-betul dengan motivasi yang benar datang mengikut Tuhan, Tuhan toh tidak merugikan kamu. Tuhan tidak menjanji seperti teolog-teolog kemakmuran. Tuhan memberikan kecukupan, Tuhan memberikan kelebihan. Bahkan ditambah apa yang kau butuhkan, lebih daripada apa yang kau butuhkan. Lalu Tuhan berkata, barang siapa yang sudah menyangkal diri, memikul salib mengikut aku, mereka mendapatkan ada yang sampai 100 kali lipat ganda. Bukan tidak mungkin. Asal motivasi sudah beres. Kalau Tuhan mau menambah, Tuhan mau memberikan berkat, itu adalah kedaulatan Tuhan Allah. Saudara-saudara. Tetapi bagi orang yang betul-betul mengikut Tuhan, bagaimanapun dia harus menghadapi kesulitan, dia sudah siap sedia. Dia sudah membersihkan hatinya untuk menerima apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebab penganiayaan datang kepada orang yang mengikut Yesus Kristus pada abad pertama dan abad kedua. Sampai abad ketiga, di dalam 20 tahun masih ada penghinaan, penggeseran, penganiayaan yang besar sekali. 10 kali penganiayaan yang terbesar yang diadakan oleh Diocletian, daripada Domitian, daripada Trajanus sampai pada Konstantin 320 lebih. Itu selama 200 lebih tahun itu orang Kristen mengalami penganiayaan, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dirampas segala sesuatu di miliknya, ada yang diusir ke tempat yang jauh sekali, ada yang dipotong, digergaji jadi 2, ada yang disalibkan beratus-ratus. Saudara-saudara, ada yang ditelanjangi, ditaruh di tempat es yang dingin sekali sampai mati karena mereka tidak mau menyangkal Yesus Kristus. Inilah membuktikan berpermulaan gereja itu semua mempunyai motivasi yang sungguh-sungguh, motivasi yang jujur, motivasi yang bersih, mau menyangkal diri mengikut Tuhan. Dan di sini dikatakan, jikalau engkau mengingat orang lain, maka jangan lupa ada orang yang terbelenggu. Saya kira terjemahan yang lain lebih tepat daripada Indonesia. Ingatlah mereka yang terbelenggu seperti engkau sendiri telah dibelenggu. Nah, ini menjadi sesuatu pelepasan daripada egosentris yang membayangkan orang lain. Imagination. Saudara-saudara, engkau ingat orang lain, lalu membayangkan bagaimana susahnya orang lain. Orang yang tidak pernah melepaskan diri daripada ikatan egosentris itu adalah orang yang tidak pernah mau mengetahui kelemahan dan kesusahan, kepahitan dan pengalaman yang sedih dari orang yang mengalami kesusahan itu. Ingatlah orang yang belenggu, orang yang terbelenggu, orang yang terhukum, orang yang dikurung, orang yang dipenjarakan, seperti engkau merasakan dirimu dipenjarakan. Itu artinya. Jadi saudara-saudara, kapankah kita bisa mempergunakan imajinasi kita untuk menyeberang ke orang lain? Itulah hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu bukan sedang membereskan hidupmu sendiri. Masih ada kelegaan, masih ada leluasaan, masih ada kekuatan untuk membereskan persoalan lain yang tidak beres. Ada orang sendiri pun membereskan diri susah. Tidak ada waktu untuk orang lain. Sebenarnya kalau sekolah teologi masuk ke asrama baru tahu orang itu membandingkan diri atau tidak. Kalau dia setelah semuanya beres, semua selesai, masih ada waktu, masih ada jiwa, masih ada keinginan untuk menolong orang lain. Itu namanya hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan uangnya banyak, bukan engkau hebat luar biasa, bukan. Hidup berkelimpahan ada hidupmu boleh menghidupkan orang lain supaya mereka hidup bersama dengan hidupmu. Samratulangi mengatakan hidup adalah untuk menghidupkan hidup. Itu kalimat yang besar sekali. Engkau hidup untuk menghidupkan hidup-hidup yang lain.
Orang yang agung setelah mati masih menghidupkan orang. Orang hidup, waktu hidup mematikan orang. Mau ikut ini? Orang yang kecil, orang kerdil, waktu hidup mematikan orang. Orang yang agung setelah mati masih menghidupkan orang. 1, 2, 3. Orang kerdil, waktu hidup mematikan orang. Orang agung sudah mati masih menghidupkan orang. Masa? Ada orang sudah mati masih hidup orang? Ada. Saudara, tadi lagu-lagu itu dibikin oleh siapa? Hah? Itu syairnya tam 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 taradam taradam tam. Itu syairnya dari Jerman kuno. Lalu syair itu diambil, nada itu diambil oleh Martin Luther untuk membuat lagu reformasi. Lalu diimprovisasi menjadi lagu itu. Begitu kan? Nah, orang yang bikin lagu itu sudah mati belum? Sudah mati kan? Lagunya dicetak kan? Sekarang masih dijual kan? Yang jual lagu, cetak lagu dapat uang kan? Hidupnya dari orang mati kan? Kan begitu. Orang yang agung setelah mati masih menghidupkan orang lain. Orang yang jelek, orang yang jahat, waktu hidup mematikan orang lain. Kamu hidup di dunia ini mau dapat uang banyak, boleh, silakan. Saudara-saudara, tapi setelah kau mati, hidupkan berapa orang? Socrates sudah mati 2400 tahun lebih. Hampir 2500 tahun. Sampai sekarang bukunya dijual, masih banyak orang makan dari Socrates. Dan buku yang menghidupkan paling banyak orang lain yaitu kitab suci. Banyak pendeta masih hidup karena khotbah buku ini. Betul nggak? Musik kah, seni kah, apa itu semua seniman waktu hidup susah. Setelah mati bikin orang hidup. Van Gogh selama hidup tidak pernah mendapat 1 gulden daripada lukisan yang dijual. Satu-satunya lukisan yang dijual itu waktu uangnya kembali kepada dia sudah mati. Tetapi waktu dia sudah mati 90 tahun, lukisan yang paling mahal dari Van Gogh dijual sampai hampir 70 juta dolar. Dia menghidupkan orang lain. Nah, saudara-saudara, hidup untuk diri itu hidup yang miskin. Hidup untuk orang lain itu hidup yang kaya. Semua 1, 2, 3. Hidup untuk diri itu hidup miskin. Tidak peduli uang berapa banyaknya. Hidup untuk orang lain itu hidup yang kaya. Yesus berkata, aku memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Tidak ada orang hidupnya lebih limpah dari Kristus. Melalui Kristus, seluruh dunia yang diselamatkan mendapatkan hidup melalui kematian dia. Melalui Kristus yang menyangkal diri, pikul salib, dipaku dan bangkit, seluruh dunia mendapat hidup kekal yang terima kepada dia. Ini semua adalah orang-orang yang dihidupkan oleh kematian Kristus. Saudara-saudara, hidup itu bisa menghidupkan orang lain, itu namanya hidup yang berkelimpah. Berapa sih orang dapat berkat melalui hidup kita? Selama engkau hadir di dunia zaman ini, selama berapa puluh tahun ini, berapa banyak orang dapat berkat karena kamu? Pikirkan itu. Jangan pikir selama saya hidup berapa tahun ini saya dapat uang berapa banyak, saya untungnya berapa banyak, labanya berapa banyak. Coba pikir berapa banyak orang mendapat berkat melalui kamu. Kalau itu saya pikir jelas, oh sekarang saya tahu, meskipun saya miskin tidak apa, meskipun saya kadang-kadang makan kurang enak tidak apa-apa, tapi banyak orang dapat berkat melalui saya. Itu hidup berkelimpahan. Jadi ingatlah orang lain, ingatlah orang lain, ingatlah orang lain. Ini menjadi sesuatu mental di mana hidup kita berarti. Karena kita bukan hidup untuk diri, kita hidup untuk orang lain. Berkali-kali orang mengatakan, sudahlah Patong, sekarang bahaya. Hongkong saben hari mati tambah, yang sakit tambah. Jangan pergi Hongkong, jangan pergi. Saya cuma diam-diam aja, hati saya mengenyak, nyala engkau. Orang yang ikut kebaktian, orang yang mempersiapkan kebaktian saya 7 hari kali 24 jam. Setiap saat bisa kena SARS. Saya cuma 1 minggu pergi 1 hari saja. Saya punya bahaya sama 1/7 mereka. Kenapa mereka di situ hidup melayani Tuhan? Saya tidak berani ke situ 1 hari melayani Tuhan jam 1 minggu. 2 orang yang saya undang untuk pergi ke situ mengajar dan sebagainya sudah batal semua. 1 dari Amerika. Anggota yayasan tidak setuju saya ke Hong Kong. Saya bilang, ya sudah. Saya undang lagi saudara lain. Istrinya bilang, kalau mungkin suami jangan pergi. Karena di situ bahaya. Ya, saya juga suami orang lain kok. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau istrinya sudah mengatakan kalimat ini, lalu dia tetap pergi, nanti mati di situ. Siapa yang membayar istri sama anaknya? Saya tidak kuat. Ya sudah. Urusan saya kerjakan. Urusan dia saya serahkan sama Tuhan.
Tidak gampang hidup mengingat orang lain. Selama engkau hidup, berapa orang dapat berkat? Hari ini saya menanya tantangan ini. Selama engkau hidup di dunia, berapa banyak orang lain hidup di dunia dapat berkat melalui kamu? Because of your existence. Because of your life. People share the grace from God through you. Berapa? Berapa banyak orang menerima anugerah melalui kamu? Tanganmu adalah tangan yang hanya masuk ke dalam, sehingga semua berkat diterima sendiri, atau tangan yang berani membagi kepada orang lain. Saudara-saudara, 5 roti, 2 ikan dari anak kecil itu, kalau dia simpan sendiri, ada waktu keluar sedikit, makan, dengar lagi khotbah, makan lagi, selesai. Dia kenyang, dia pulang enak, tidak seperti orang lain lapar. Orang lain dengan khotbah tidak bawa roti, dia bawa kitab suci, bawa roti lagi. Dua-dua ada, makanan rohani, makanan jasmani. Tetapi itu akan untuk menghidupkan dia sendiri 1 hari. 1 kali makan saja. Tapi waktu dia mengatakan, Tuhan aku serahkan ini kepadamu. Karena orang lain tidak ada makan, tapi saya tidak ada lebih banyak, coba ini Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat melalui persembahan orang yang sangat minim. Sangat limit. Sangat terbatas. Untuk menyatakan kebesaran, keagungan yang tidak terbatas dari anugerah Tuhan. Berilah makan kepada mereka. Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, satu-satu datang dibagi. Bagi dan mujizat terjadi. 5.000 laki-laki. Mungkin 6.000 perempuan. Mungkin 3.000 anak-anak. Mungkin lebih belasan ribu orang. Hari itu semua dapat makan. Karena apa? Karena anak ini tidak egois. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Ingat orang lain. Dan ingatlah kalimat ini. Ingatlah bahwa engkau harus ingat orang lain. Ingatlah orang lain yang terbelenggu. Di sini mulai sesuatu cinta kasih yang sudah mulai share. Mulai keluar daripada pusat diri egosentris. Ingat orang lain. Mereka terbelenggu. Mereka berada di dalam penjara. Mereka dianiaya. Ingat mereka yang terbelenggu sebagaimana engkau kira, engkau rasa, engkau anggap dirimu juga dibelenggu. Saudara-saudara, itu membayangkan pengalaman-pengalaman yang tidak ada pada kita melalui gejala yang kita lihat dari pengalaman-pengalaman orang lain. Itu satu pelajaran yang penting sekali. To imagine what had been experienced by others beyond your own experience. Di luar pengalamanmu, engkau membayangkan ini kayak gini hidupnya. Kalau saya seperti itu bagaimana ya? Kalau saya di dalam keadaan seperti itu bagaimana ya? Nah, inilah yang menjadikan manusia sama manusia bisa simpati. Bisa kompasio. Itu simpati, yaitu patos yang sama. Yang sinkron. Atau kompasio, sesuatu company di dalam patio, di dalam perasaan. Di dalam pengertian, kesadaran perasaan, kesengsaraan yang sama. Itu adalah hal yang membuat orang agung. Orang yang agung bukan orang yang merajalela di kuasa dan segala keuntungannya. Orang yang agung adalah orang yang bisa mengerti jiwa orang lain. Bisa mengalami, bisa menghayati, bisa mengerti, menyadari kesengsaraan-kesengsaraan yang diterima oleh banyak orang lain. Saudara-saudara, pada waktu engkau mulai memikirkan mayoritas, engkau tak pernah ketinggalan menjadi minoritas. Jika engkau adalah orang minoritas, tapi engkau terus memikirkan bahagia mayoritas, engkau akan diterima oleh mana saja, siapa saja, negara apa, masyarakat apa saja. Dan orang akan lupakan engkau kelompok minoritas. Karena engkau berjiwa mayoritas. Jika seseorang dia begitu tersendiri, karena dia berbeda kulit, berbeda negara, berbeda bangsa, berbeda pendapat. Tapi akhirnya dia bisa meluaskan jiwanya begitu luas, begitu mengerti dan mengetahui kesulitan semua orang. Dia akan dimiliki oleh seluruh dunia, bukan dimiliki oleh istri dan anaknya saja. Dimiliki oleh istri dan anak itu tidak salah, karena ikatan janji pernikahan. Sehingga engkau harus memelihara istri dan anak. Tetapi orang tidak hanya melayani satu keluarga. Orang tidak hanya melayani satu orang. Orang itu harus menjadi manusia yang seperti Tuhan Allah, yang membuat alam semesta untuk menyatakan keindahan dan keagungan Dia. Dengan begitu, apa yang menjadi anugerah boleh disebarkan ke lebih luas banyak orang. Saudara-saudara, dengan demikian jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain melalui mengingat orang lain yang di dalam sengsara.
mengingat orang lain yang berada di dalam pembelengguan. Saudara-saudara, mungkin saudara dikatakan sebagaimana orang lain teraniaya, engkau juga harus ingat mereka, karena kamu sendiri masih berada di dalam tubuh ini. Bahasa Indonesia masih hidup di dunia ini. Saya kira ini terjemahan yang bagus sekali. Kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita mempunyai pengertian. Pengertian apa? Sesama. Kamu manusia, saya juga manusia. Pak, kamu sakit, saya juga bisa sakit. Kamu sedih, saya juga bisa sedih. Kamu mengeluh, saya juga bisa mengeluh. Kamu merasa kecewa, saya juga bisa merasa kecewa. Saudara-saudara, ada orang yang pernah susah. Sudah dia pernah susah, lalu dia melihat orang lain susah. Dia ingin ikut nangis, ikut sedih. Karena apa? Dia mengingat dulu pernah susah. Tapi ada orang tidak loh. Setelah dia susah, dia harapkan seluruh dunia susah. Kok enak, gua susah sendiri. Mari kita sama-sama dong. Sampai semua sudah susah, baru dia kamguan hidup di dunia. Itu orang jahat itu. Saudara-saudara. Bedanya ibu sama yang bukan ibu adalah ibu lebih baik sendiri susah, anak bahagia. Yang bukan ibu tidak peduli kau bahagia tidak. Pokoknya tidak ada sanggup paut dengan saya. Ibu melahirkan anak karena sudah susah payah mengandung, susah payah membesarkan. Maka dia selalu menginginkan kalau anak itu bahagia, anak itu hari depan baik. Kadang-kadang sampai kebacut kelebihan kasihnya sehingga memanja sampai anak rusak. Nah itu adalah karena kelebihan. Alkitab mengatakan jangan melakukan kebenaran lebih dari batas. Melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Kenapa tidak lebih dari batas? Melakukan kebenaran lebih dari batas berarti engkau telah merebut kesempatan orang lain berjuang. Engkau merebut orang lain berdikari. Merebut orang lain bagaimana menghadapi kesulitan. Karena engkau sudah membentuk semua dan membuat dia gang buntu untuk mencari jalan keluar. Saudara-saudara sekalian. Tetapi seorang ibu yang mempunyai kebenaran dan kasih diseimbangkan. Dia mengetahui bagaimana dia adil. Dengan anugerah. Membesarkan anak dengan pertumbuhan yang sehat. Nah saudara-saudara. Tapi yang bukan berjiwa ibu pasti lain. Bedanya antara orang yang sudah susah. Akhirnya tidak mau orang lain susah. Dia berjiwa keibuan. Yang sudah pernah susah mengharapkan seluruh dunia hancur bersama. Susah bersama. Itu orang jahat. Saudara-saudara, di sini katakan engkau sendiri kalau dianiaya, engkau mengetahui orang lain dianiaya. Tapi kalau engkau tidak dianiaya, engkau bisa membayangkan kalau orang lain itu dianiaya bagaimana? Engkau ingat dirimu juga adalah orang hidup di dunia. I'm living on this earth. I'm in the bondage of my body. Aku tahu sendiri di dalam hidup seperti apa. Roma pasal 12 dikatakan menangisi bersama orang yang nangis. Dan ketawa bersama orang yang ketawa. Atau terjemahan lain, ratap bersama mereka yang ratap dan bersuka cita bersama mereka yang bersuka cita. Ini berarti sinkron. You senang, saya ikut senang. You susah, saya ikut susah. Kalau engkau berada dalam kelemahan, kesusahan, saya rasa itu kesusahanku. Maka aku ingin menanggung, ingin bersama-sama untuk memikul kesulitan yang ada padamu. Nah ini tidak gampang. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menguji cinta kasih kita? Salah satu cara yang terbaik yaitu sikap kita melihat orang lain di dalam kesusahan, di dalam kesedihan. Anak saya yang pertama, satu kali saya pulang, dia sudah umur hampir 2. Nangis waktu tidur, nangis, mata tutup tapi nangisnya keras. Saya panggil, dia tidak bangun. Oh ini mimpi. Sambil mimpi, mungkin mimpi dikejar macan atau mimpi apa saya tidak tahu. Saya tidak bisa tanya, dia tidur. Umur 2 juga tidak bisa jawab kan. Jadi saya rekam, saya pakai Sony tape recorder. Saya rekam. Sudah rekam selesai. Setengah jam lagi dia bangun. Sudah nangis. Saya putar kembali. Waktu dia lihat kok ada anak nangis. Coba lihat rekamannya bagus kan. Dia lihat sini, lihat sana. Dia nangis lagi. Jadi duet, saudara-saudara. Satu suara tape recorder saya di dia. Kalau saya ada tape recorder lain, duet saya rekam lagi. Jadi duetnya gelombangnya bagaimana? Seperti Palestina kali musiknya. Saudara-saudara. Lalu saya mulai mikir satu hal. Kenapa kalau dia dengar tangisan orang lain, dia nangis?
Itu namanya anak-anak. Jikalau kamu tidak kembali menjadi anak-anak, tidak bisa masuk kerajaan surga. Waktu kita masih kecil, hati kita lembut. Waktu kita masih anak-anak, kita begitu simpati, begitu gampang terpengaruh, begitu digerakkan oleh Tuhan. Waktu saya masih kecil, kalau dengar khotbah tergerak, nangis. Mau bertobat maju ke depan, saya sudah maju ke depan kira-kira sebelum umur 11, 50 kali mungkin. Itu namanya abonemen, langganan. Dari pendeta-pendeta kalau panggil siapa yang mau bertobat maju ke depan, saya pasti maju ke depan. Abis maju ke depan berkelahi lagi. Besoknya dengar khotbah lagi yang berdosa maju ke depan. Saya bilang kemarin sudah kok. Kemarin sudah maju ke depan, sekarang maju lagi. Adik saya bilang, lu tadi berkelahi sama gue, ayo maju lagi yuk. Dua-dua maju lagi. Jadi itu menghibur pendeta loh. Ya kan? Laku kan dia. Jadi seringkali ada orang maju ke depan. Padahal sudah mungkin 50 kali. Karena waktu kecil hatinya lembut. Kalau dengar apa tergerak. Lihat apa tergerak. Saya masih ingat satu kali saya pulang dari les piano. Saya les piano umur hidup cuma 4 bulan. Karena rumah tidak ada piano, miskin. Dan saya tidak ada uang, cuma 4 bulan. Satu kali saya pilih pulang. Pulang itu dari tempat les piano sampai rumah kira-kira 2 kilometer. Lewat kereta api rel, saya jalan di situ. Tengah-tengah jalan. Mama kasih saya cuma 50 sen. Tapi kalau naik becak dari itu tempat sampai rumah saya itu 1 rupiah. Jadi saya naik becak juga tidak cukup. Jalan kaki capek. Cara terbaik pikir waktu pergi masih kuat jalan kaki. Sudah main-main piano pulang masih kuat jalan lagi. Sampai terakhir sisa separuh 50 sen persis naik becak. Jadi uang dipakai pada waktu paling capek. Ya, sudah jalan sampai naik becak pulang gitu. Hari itu saya sudah mau panggil becak. Ada seorang tua. Kasihan, tolong. Saya lihat kasihan betul ya. Hati anak kecil itu lembut sekali. Terus kasihan. Tapi uang becak loh ini. Kalau kasih, kasihan, jalan kaki. Kalau udah kasih, kasihan. Jadi kasih atau kasihan? Lebih baik kasih atau kasihan sendiri dong. Keluar, masuk. Nggak jadi berapa kali. Saya akhirnya sudah orang gini banyak kok. Gua perlu naik becak kok. Ini sudah capek sekali. Saya jalan-jalan sudah kira-kira 20 langkah. Kasihan. Wah hati saya balik lagi. Akhirnya bilang Tuhan sudah kasih dia lah. Saya jalan kaki lah. Saya kasih. Sudah jalan kasih dia. Orang tua itu memberkati saya seperti pendeta dia. Jadi mungkin ya itu pengemis lebih banyak memberkati orang dari pendeta. Pendeta 1 minggu 1-2 kali. Dia begitu kan, oh Tuhan berkati kamu umur panjang dan sebagainya. Aduh, ya sudah. Terus saya jalan kaki. Heran loh. Hari itu jalan kaki sampai di rumah seperti tidak nempuh kesulitan apa. Jalannya ringan karena hatinya senang. Orang kalau sudah mengingat orang lain, dia lepas daripada ikatan sendiri. Orang kalau sudah simpati sama orang lain, dia mempunyai kenikmatan yang tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mama saya tanya, biasanya pulang setengah jalan naik becak. Ini hari kok pelan. Kenapa? Tidak ada uang. Uangnya mana? Uangnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada orang kasihan orang tua. Terus saya kasih. Oh, mama saya ngomong satu kalimat. Ya, dari kecil belajar ingat orang lain, seumur hidup diberkati Tuhan. Kalau engkau selalu ingat orang lain, Tuhan juga ingat kamu. Amin. Saya selalu ingat orang lain. Rumah tangga saya, Tuhan ingat. Saya bilang, Tuhan aku ingat rumahmu. Yuk ingat rumahku ya. Gantian dong. Ya. Saya rajin di rumahmu. Yuk bekerja baik-baik di rumahku. Waktu saya masih muda, itu memberikan pelajaran mengenai pedagogi. Mengenai pendidikan. Itu seluruh Jakarta lebih dari 200 itu guru-guru sekolah minggu dari gereja-gereja yang mendengar ceramah saya umur 21. Saudara-saudara. Baru 1 tahun saya sekolah teologi. Saya memberikan ceramah mengenai pendidikan. Dan HF Tan mendengar. Dia bilang ini lebih baik daripada orang yang lulusan master dari Amerika. Dia ngomong kalimat. Saya sih tidak ngerti apa yang dia ngomong. Pokoknya saya dengan sesungguhnya memberikan itu pendidikan seminar kepada guru-guru sekolah minggu. Lalu mendidik anak mesti gini. Selesai ada seorang bilang sama orang lain. Umur 20 lebih berani mengajar orang didik anak. Dewenya belum ada anak.
Nikah pun belum. Teori tok Stephen Tong. Saya tunggu 20 tahun lagi. Lihat besok anaknya jadi apa. Saya mau lihat dia berani didik orang. Bagaimana didik. Besok didik anak sendiri jadi tidak jadi. Kapok lu. Nah, ada orang bilang sama saya, lu tahu gak ada orang kritik begini. Kritik apa sih? Dia bilang, lu belum nikah kan? Lu belum jadi papa kan? Belum bisa didik anak, sudah bisa mensuruh orang didik anak. Rupamu begitu berani, dia bilang. Orang itu mau tunggu 20 tahun, 30 tahun. Lihat anakmu jadi apa. Waktu malam itu saya pulang doa gemeter. Tuhan, aku udah ada anak lu. Besok kalau ada anak, tolong Tuhan. Supaya saya bisa didik dengan baik. Setelah saya umur 31 mau menikah. Saya sudah lulus 7 tahun dari sekolah teologi. Sudah jadi dosen teologi 7 tahun. Belum nikah. Umur 31 saya pikir tahun ini nikah. Jadi kalau orang mau nikah 3 hal. Ikut ya. Pertama, mau nak nikah. Kedua, kapan nikah. Ketiga, sama siapa. Atau kedua sama ketiga terbalik. Pertama, mau nak nikah. Mau. Lalu sama siapa. Ketiga, kapan nikahnya. Ada orang 3 hal ini tidak pikir. Mau nikah mau. Kapan tak tahu. Sampai tua belum nikah mati. Umur 31. Saya pikir-pikir. Oh ini. Orang ini yang baru ke Amerika. Ini mungkin cocok. Kalau cocok ya lebih baik saya beranikan diri aja. Saya doa selesai. Terus saya pergi ke mamanya dulu. Kalau mamanya sudah goal anaknya gampang. Betul mak? Ini banyak orang terus minta orangnya mamanya gol sampai di akhirnya dagol dia gundul belum dapat. Saya ke mamanya, bagaimana kalau saya mau melamar anakmu itu bersama-sama melayani Tuhan dengan saya seumur hidup. Mamanya diam-diam lihat-lihat saya, suka saya lihat-lihat dia. Lalu dia bilang, ya bolehlah, you doa baik-baik. Nah, sesudah itu terus saya bilang puji Tuhan. Mamanya sudah goal kan gampang sekarang. Saya mulai tulis surat. Saya tulis surat itu, belum tulis surat saya kirim telegram dulu. Dia berada di Portland di Amerika. Telegram itu 15.000, mahal loh. Tahun 71 loh. Dari mana? Dari ujung pandang. Akhirnya tidak sampai. Tidak ada sampai. Saya kirim lagi. Kedua kali. Dia bilang, yuk kurang 1 apa? Saya kirim. Dua kali tidak sampai. Uangnya dia ambil sama tukang pos. Di ujung pandang. Dan saya tulis surat. Tulisnya begini. Mau dengar rahasianya? Saya harap engkau berdoa. Kalau memang pimpinan Tuhan, aku mau melayani dan mengikut Tuhan dengan engkau seumur hidup. Di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi, harus ingat, saya akan mengutamakan pertama, Tuhan. Kedua, gereja Tuhan. Ketiga, orang lain. Baru keluarga sendiri. Setiap tahun kira-kira 4 sampai 8 bulan saya berada di luar, tidak di rumah. Kalau engkau setuju semua ini, baru balas surat. Kalau enggak ya sudah. Nah itu namanya surat kasih yang pertama. Ya. Orang yang cara tidak ada seni seperti saya ini, ya, mungkin sudah langka di dunia sekarang. Saya tidak tahu engkau pertama kali tulis surat bagaimana. Surat itu saya kirim, saya doa Tuhan, haraplah dia balas surat. Harap. Lama, tidak balas. Nah itu rasanya kok lama sekali, tidak balas. Akhirnya surat datang. Saya buka surat, dia tulis apa? Ini orangnya ada di sini. Dia tulis apa tau? Dia tulis, suratmu sudah saya terima. Semua yang dikatakan saya sudah ngerti. Saya rasa itu sulit. Wah mati gua. Saya rasa itu sulit. Namun kalau ada kekuatan dari Tuhan, saya kira ada kemungkinan. Puji Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. Nah, itulah nyonya pendetamu yang ada di sini. Saudara-saudara. Akhirnya Tuhan atur. Sesudah itu saya jalankan apa yang saya tulis. Karena lebih baik sebelum nikah sudah janji beres. Daripada sudah nikah baru minta-minta susah. Kalau sudah nikah susah, semua bilang. Jadi ada perjanjian lama dulu, baru ada perjanjian baru. Setelah anak-anak dilahirkan, saya mesti satu-satu janji sama mereka. Kenapa sih papa sering pergi? Kenapa papa tidak di rumah? Kenapa papa orang lain ada di rumah? Mesti satu-satu kasih tahu. Kalau janji sama pacar itu perjanjian lama, janji sama anak itu perjanjian baru.
Sudah perjanjian lama, perjanjian baru, gampang. Aku utamakan Tuhan, utamakan pekerjaanmu, utamakan kerajaanmu. Menurut Alkitab, cari dulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah. Yang sisa akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, saya bilang, Tuhan, aku memelihara, mementingkan rumahmu. Tolong pelihara rumahku. Rumahku ini kecil, rumahmu di seluruh dunia begitu besar. Biar aku bisa melayani dengan baik. Jagalah rumahku dengan baik. Dan saya dengar khotbah dari Kurt Koch dari Jerman. Setiap kali dia luar memberitakan tentang Yesus mengalahkan setan di dalam kerajaannya dan kuasa Tuhan yang besar. Setiap kali dia khotbah seperti itu, rumahnya di Jerman dapat gangguan, anak sakit, istri sakit dan sebagainya. Setiap kali begitu peperangan di luar, di situ rumahnya dapat kesulitan. Saya berdoa, Tuhan jaga rumahku dengan baik-baik. Karena aku betul-betul mau memelihara rumahmu dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan didikan anak? Satu persatu saya serahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, dengan prinsip yang setuju dan istri yang sangat disiplin, anak-anak itu dididik dengan baik. Kemarin baru istri saya pulang dari Amerika. Anak ketiga itu sekarang sudah lulus dan tidak lama lagi dapat ijazah, mengadakan recital piano, konser yang sangat baik yang sudah dilewatin. Nah, saya tidak akan mengikuti upacara dari wisuda anak saya. Pak, kalau saya sudah dapat bachelor datang enggak? Enggak. Master enggak. Kalau dapat doktor mungkin. Ya. Kecuali sudah dapat gelar doktor baru saya datang. Ya, mereka tidak berani mengharapkan saya datang. Selama 8 tahun saya pergi Amerika, setiap kali 1 bulan mengajari Institute Reform. Di situ tidak ada 1 hari yang cukup waktu untuk saya pergi untuk mengunjungi anak-anak yang berada di Amerika. Pekerjaan Tuhan diutamakan. Akhirnya anak jelek? Tidak. Anak-anak baik. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka ingin menjadi orang Kristen yang baik. Karena apa? Karena jikalau orang tua jujur dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hampir tidak ada anak-anak orang tua melayani Tuhan yang akhirnya terlantar. Saudara-saudara. Kecuali beberapa yang apa sebabnya saya tidak tahu. Umumnya orang tua yang jujur, yang sungguh-sungguh, anaknya itu bisa mengikuti jejak kakinya. Yang disebut kecuali ibunya tidak beres. Kecuali dia berdua muka dari luar dan dalam. Kecuali dia melayani pura-pura. Nah, itu anak bisa jahat sekali. Saudara-saudara, ingat orang lain itu tidak akan merugikan diri. Ingat orang lain bukan mengingat diri. Karena ingat orang lain ini ada sesuatu keadaan keluar dari dirimu untuk melaksanakan kelimpahan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dan engkau bisa enggak menangisi seperti mereka yang mengalami kesulitan sehingga nangis? Bisakah engkau ketawa seperti mereka yang mengalami kebajikan sehingga ketawa? Saudara-saudara, saya mau tanya, yang ketawa bersama orang ketawa, gampang tidak? Yang menangis bersama orang nangis, gampang tidak? Gampang tidak menangis bersama orang lain? Gampang tidak? Hah? Susah. Ketawa bersama orang lain ketawa, gampang tidak? Gampang. Betul. Jadi lebih gampang ketawa bersama orang lain kan? Lebih susah nangis bersama orang lain? Salah. Nangis bersama orang lain itu lebih gampang, cuma air matanya kurang gitu tok. Tapi ketawa bersama orang ketawa itu sulit sekali. Coba bayangkan, engkau jual umpama sepeda, sebelahmu jual sepeda. Dia 1 hari laku 30 sepeda, engkau 30 hari laku 1. Lalu dia ketawa, engkau bisa ketawa enggak? 30 hari 1 gitu. Apa betul? Ketawa bersama orang ketawa gampang? Nggak gampang, saudara-saudara. Kalau orang lain sukses, orang lain lancar, orang lain diberkati, orang lain untung, engkau mukanya kayak kuda panjangnya. Saudara-saudara, nggak gampang ketawa dengan orang lain. Nggak gampang pula menangis dengan orang lain. Ketawa dengan orang lain perlu hati yang sangat-sangat lapang. Menangis dengan orang lain perlu berperasaan hati yang sangat dalam. Saudara-saudara, jika engkau mempunyai emosi yang bisa ketawa beserta orang yang ketawa, menangisi beserta orang yang menangisi, engkau mempunyai suatu emosi yang matang luar biasa. Engkau mempunyai hidup yang sangat limpah. Engkau mempunyai watak yang agung sekali.
great personality, wisdom, abundance understanding of others' emotion. Emosi-emosi yang halus dari orang lain. Engkau ngerti, engkau sadar. Pada waktu engkau berada di dalam kesusahan, mereka yang simpati, mereka yang kompasio dengan engkau, itu yang membuat engkau rasa di dunia tidak perlu rasa sepi. Karena ada orang yang ngerti. Ada orang ngerti. Saya percaya kita semua mempunyai pengalaman pada saat kita diejek, dihina, ditertawakan atau difitnah orang. Itu kepahitan yang betul-betul bikin kita lukanya sulit dilupakan seumur hidup. Yang paling bikin kita luka itu ada waktu kehormatan kita dikikis habis di hadapan umum oleh orang yang tidak seharusnya. Saudara-saudara, kita tidak bisa lupakan. Kita hampir boleh katakan cannot forget even though we can forgive. Tapi forgetnya susah karena di situ itu sudah luka mendalam sekali sampai bertahun-tahun. Dan semua orang yang kita sayang sekali mengingat mukanya selalu lupa, heran. Yang kita benci begitu ingat langsung ingat. Ada pengalaman ini enggak? Orang yang kau benci begitu turun langsung keluar muka itu. Tapi engkau sayang sekali orang terus mikir-mikir lupa mukanya jadi apa. Jadi kuasa kebencian itu besar sekali. Bikin engkau ingat. Tuhan mengatakan, ingatlah mereka yang dibelenggu. Ingatlah mereka yang berada di susah. Seperti engkau sendiri dibelenggu. Ingat dirimu masih hidup di dunia. Di kedagingan. Saudara-saudara. Jadi orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman kepahitan, kesusahan. Begitu dia mempunyai cinta kasih. Pengalaman kepahitan ditambah dengan cinta kasih. Menjadi simpati yang luar biasa. Kalau pengalaman pahit ditambah dengan kebencian, itu menjadi daya destruktif yang luar biasa. Saudara-saudara, pengalaman itu agak netral. Pengalaman harus ditambah dengan kasih, atau pengalaman ditambah dengan benci, itu perbedaan terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, mengapa orang yang menjadi anak menantunya orang lain disiksa oleh mertua? Dia tahu jadi menantu itu susah. Kenapa waktu dia menjadi mertua menyiksa menantu yang lain? Karena dia mempunyai mental pelonco. Dulu gua dipelonco, sekarang gua pelonco lu. Dulu giliran saya, sekarang giliran lu. Itu namanya riwayat manusia, harus. Tapi alangkah-langkahnya kalau orang sudah dianiaya oleh mertua, sesudah dia menjadi seorang mertua, dia baik kepada semua menantu. Nah, itu orang aku. Saya tidak lupa kalimat mama saya diberi 7 anak laki-laki oleh Tuhan. Besok saya akan mendapatkan 7 menantu perempuan. Dan 7 perempuan yang dibesarkan oleh orang lain susah payah. Akhirnya dinikahi oleh anak-anak saya. Menjadi mantu saya. Saya akan memperlakukan 7 menantu saya sebagai 7 kawan hidup yang baru di dalam keluarga. Sehingga semua engso saya atau ipar saya satu persatu akrab sekali dengan ibu saya. Karena dia mempunyai jiwa, jadikan menantuku itu kawanku. Jadikan semua anak kalau besar seperti saudara sendiri. Jadi dengan cinta kasih seperti itu, dia tidak banyak bicara. Saudara-saudara, simpati, mengerti. Dia mengerti, jadi manusia ada kesusahan apa, mengerti orang. Mengerti orang itu menjadikan kita itu begitu lapang dan begitu agung. Sehingga kita boleh menjadi hibur bagi banyak orang lain. Dan sekaligus menghibur diri waktu kita tua. Karena banyak orang dapat berkat dari kita. Saya sudah pernah cerita mungkin di sini. Satu kali ipar saya memukul anaknya. Wah, mama saya sakit hati sekali. Anak masih kecil dipukul seperti ini. Tapi dia tidak ngomong, hei, tidak boleh pukul anak, itu cucuku. Tidak. Kalau dia, itu cucuku tahu. Dijawab, itu anakku. Kan beribut. Ya kan? Cucumu kan anakku. Kenapa saya tidak berhak? Hak, engkau sudah orang tua sudah lewat. Sekarang zamannya saya. Itu mukanya di mana? Dia tidak ngomong. Dia waktu mau pergi ke Bandung, di Surabaya. Ipar saya hantar dia sampai ke stasiun Pasar Turi. Sampai di Pasar Turi. Terus mama bilang, ini kunci lemariku. Serahkan sama kamu. Kalau ada perlu apa kamu bersihkan atau kamu perlu ambil barang, silakan, saya percaya sama kamu. Seluruh kunci lemari daripada kamar ibuku kasihkan ipar saya. Lalu ipar saya pulang. Sudah pulang, dia mau bersihkan lemarinya, dia buka. Begitu buka, ada satu kertas di situ. Lain kali
jangan pukul anak berat-berat. Ada kertas besar sudah tempel di situ. Mama saya sengaja kasih kunci supaya dia buka pintu lemari bisa lihat kalimat itu. Dia tidak ngomong. Jadi kadang-kadang langsung tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lebih baik sabar sedikit biar orang tenang dengan tulisan. Begitu ipar saya buka pintu, dia nangis. Saya ada di rumah. Kenapa? Dia bilang, mama pesan sesuatu tapi tidak ngomong sama saya. Pesan apa sih? Saya baca. Dia sangat terharu. Sesudah itu dia berubah. Tidak lagi pukul anak seperti itu. Nah saudara-saudara, mempunyai perasaan yang sama. Kalau engkau pernah disiksa, coba ingat orang yang disiksa. Kalau engkau pernah sakit, ingat orang yang sakit. Kalau engkau tidak pernah sakit, bayangkan kalau sakit bagaimana. Engkau dengan mengerti gejala-gejala orang yang menderita, engkau memupuk imajinasimu menjadi sesuatu yang luas, yang mengerti. Yang seperti orang mengerti banyak dari orang lain. Pada tahun 70 berapa ya, itu ditemukan ada ukiran orang tua yang diukir oleh Bernini waktu dia umur 7. Wah itu sangat mensyok saya punya pikiran. Waktu saya lihat orang tua yang penuh dengan pengertian susah itu. Kenapa bisa keluar dari miminya dan marmer loh. Tapi waktu itu Bernini salah seorang yang besar sekali seninya. Di Italia, di Roma, engkau lihat itu 2 koridor yang besar itu desain dari Bernini. Dan itu altar Vatikan yang paling besar di belakang itu Bernini. Itu Bernini juga mendesain Navola, itu Piazza Navola di Roma, itu Bernini. Bernini punya ukiran, dia mempunyai gaya hidup yang luar biasa. Dan dia pengukir orang tua umur 7. Waktu itu saya pikirkan Mozart umur 5 bikin lagu. Saya juga tidak ngerti. Bernini umur 7 bikin ukiran. Saya juga tidak ngerti. Karena umur 7 itu ukir muka orang yang sudah mempunyai pengalaman hidup tidak gampang. Adakah orang yang kemahiran itu di dalam moral, umur jenius moral? Tidak ada. Adakah orang tua nangis susah di tuh anak umur 5 bilang jangan susah-susah engkong, memang dunia penuh kesusahan. Tidak ada kan? Itu jenius moral untuk anak kecil tidak ada. Tapi itu Bernini bisa mengukir orang tua. Umur 7 mengukir orang tua. Itu pakai bayangan apa itu? Nah ini saya kira mungkin artinya ini. Membayangkan kesusahan orang lain. Coba hari ini bayangkan. Orang kalau di penjara bagaimana? Kalau orang dari kecil tidak ada papa mama bagaimana? Kalau orang tidak ada makan bagaimana? Kemarin pagi saya dengar khotbah. Dia pada waktu berapa tahun yang lalu sebelum masuk sekolah teologi. Pernah diuji oleh Tuhan. Tidak ada makanan. Padahal papanya kaya di Jakarta. Sampai hari ketiga dia tidak ada makanan. Dia bilang, Tuhan engkau melatih aku, saya taat. Dan saya tidak minta uang dari papa. Tahan terus 3 hari. 3 hari tidak ada. Tetap doa Tuhan tidak kasih. Sampai hari ke-7. Sudah 7 hari. Dari hari ketiga sampai hari 7. 4 hari itu dia rasa enak, gampang. Tidak makan juga apa-apa. Akhirnya kurus menjadi kulit bungkus tulang. 7 hari tidak makan. Mungkin zaman ini di Indonesia yang begitu kaya dengan hasil bumi. Tidak ada orang yang 7 hari tidak makan. Kecuali seorang penginjil yang ada di Jakarta. Nah orang seperti ini tak mungkin Tuhan tidak pakai. Karena apa? Karena dia sudah pernah melewati satu pertahankan ujian dari Tuhan. Dan dia tahu bagaimana untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya dengar khotbah itu, saya cuma tahu hari ke-8 apanya yang terjadi. Dan dia tambah lagi. Akhirnya Tuhan kirim orang yang tidak kenal, tidak pernah kenal. Untuk memberi sesuatu kepada dia. Nah saudara-saudara, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman-pengalaman yang pahit justru itu yang paling membentuk karaktermu. Kesulitan-kesulitan yang betul-betul sulit dilewati. Jangan engkau tolak. Jangan engkau benci. Engkau mengomel. Jangan engkau bersungut-sungut. Jangan engkau terus mempersalahkan Tuhan. Semua yang kesulitan-kesulitan paling besar yang boleh timpa kepadamu, itu merupakan anugerah Tuhan yang paling besar. Yang terselubung di dalam bungkusan yang kelihatan susah. Tapi kalau engkau taat dan engkau betul-betul cinta Tuhan, akhirnya berkata, God works together in all things. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendapatkan faedah bagi orang yang mencintai dia. Asal engkau tekun. Sesudah engkau betul-betul tekun, mengalami kesusahan, mengerti orang lain. Setiap kali engkau melihat orang dalam kesulitan, seperti dirimu di dalam kesulitan. Mencintai orang lain seperti mencintai dirimu.
Jadi orang yang mempunyai perasaan, mempunyai pengertian, kesadaran. Lalu dia membayangkan orang lain berada dalam kesulitan. Dia gampang menyatakan simpati, kompasio, membagi-bagikan hidup kepada orang lain. Itu menjadi cinta yang dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, saya mau tanya, adakah engkau menginginkan dirimu menjadi orang yang penuh dengan kasih seperti itu? Biar kita taat kepada Tuhan. Dan biar kita dengan rela menerima semua yang dibolehkan Tuhan kepada kita. Manusia ada yang gampang bersama-sama dengan kita di dalam sukacita. Dan waktu kita susah, dia tinggal. Tapi juga ada manusia yang gampang susah-susah dengan kita. Waktu dia kaya, dia lupa kita. Itu orang yang dangkal. Tapi engkau ingat, di dalam kesusahan, bersandar ke Tuhan. Di dalam kesukaan, bagi kepada orang lain. Di dalam kesusahan orang lain, engkau bayangkan. Kalau tidak ada pengalaman, bagaimana terjadi pada dirimu. Kalau engkau mempunyai pengalaman, berilah pengharapan untuk menghibur orang lain. Kira-kira 12 tahun yang lalu saya berkhotbah di Texas. Selesai khotbah, mereka makan bersama. Ada seorang wanita yang minta duduk di sebelah saya. Kira-kira umur 40-an lebih. Dan dia menceritakan sesuatu. Makin cerita saya makin tahu ini sulit. Sulit dijawab. Karena saya tidak sadar ada orang diberikan ujian oleh Tuhan begitu berat. Suaminya mati, anak tunggalnya mati, kesulitan dari usahanya semua bangkrut, susahnya. Waduh, itu saya tidak ngerti. Padahal orang semua di situ tahu dia orang Kristen yang baik. Lalu dia menanya satu pertanyaan. Apa sih maksudnya Tuhan membiarkan saya mengalami semua ini? Saya tidak bisa jawab. Karena saya pikir bagaimanapun saya tidak mengerti kesusahan. Mati suami saya tidak ada pengalaman. Saya bukan perempuan. Mati anak tunggal saya tidak ada. Anak saya 4 baik-baik. Waktu itu belum ada 4 anak sih. Tapi saya bayangkan itu. Saya tidak ada pengalaman. Saya cuma menganalisa dengan prinsip Alkitab. Saya berkata, Paulus mengatakan kita mengalami kesusahan supaya kita dapat banyak hiburan. Dia bilang ini saya tidak dapat banyak. Kesusahan sudah banyak, hiburan tidak. Saya bilang apa boleh buat saya? Meskipun saya khotbah beribu-ribu kali, tidak bisa menghibur orang seperti ini. Saya orang terbatas. Di dalam hati saya bertuhan tolong. Lalu kalimat kedua saya katakan, setelah kita mengalami itu, kita mungkin menolong orang lain yang mengalami bersama. Mungkin Tuhan mau memakai engkau untuk menghibur orang-orang yang menderita, yang tidak mungkin dihibur oleh orang lain. Karena orang lain tidak mempunyai pengalaman seperti itu. Dia berhenti dan mengatakan, mungkin poin ini. Pak Stephen Tong, mungkin poin ini. Saya sekarang memang kalau lihat orang lain susah, banyak mengerti. Melihat orang lain susah, saya bisa merasakan. Karena saya pernah mengalami ini kesulitan begitu banyak. Lalu saya mengatakan kalimat, apa yang saya tidak bisa kerjakan untuk menghibur orang lain, kau bisa mengerjakan lebih dari saya. Nah, kalimat itu menggugah dia. Dia mengatakan, kalau begini memang caranya Tuhan untuk menjadikan saya orang seumur hidup, membimbing, mengkonsul, dan menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Saya bilang itulah. Jadi engkau berkata kepada Tuhan, setelah aku lewat lembah bayang-bayang maut ini, berilah pesta besar kepadaku di hadapan musuhku. Setelah aku lewati pengalaman yang pahit ini, beri aku keberanian dan cinta kasih cukup untuk menghibur orang lain. Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Lebih dari saya. Karena saya meskipun banyak kesulitan pernah terima. Umur 3 menjadi seorang piatu. Tapi tidak sebanyak engkau. Itu caranya Tuhan mendidik orang. Saudara-saudara, engkau bergaul dengan begitu banyak orang. Engkau mempunyai pengalaman seperti ini atau tidak? Orang ngomong berapa kalimat, engkau sudah tahu. Dia pernah mengalami berapa banyak kesulitan. Kadang-kadang kalau saya cerita kesusahan orang lain kepada orang yang satu, orang ini langsung bicara yang lain. Saya sudah tahu ini dangkal, tidak ada pengertian, tidak bisa masuk karena dia tidak ada pengalaman. Tapi ada orang kalau engkau bicara tentang kesusahan orang lain, dia tidak rasa diganggu, dia rasa kesempatan menolong, kesempatan Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat. Bagaimana? Begitu ya. Kalau gini kita bagaimana membantu? Yuk dengan kalimat in conversation tahu orang itu hidupnya sampai di mana. Limpahnya sampai di mana? Hidupnya bisa menjadi berkat sampai di mana? Always ready. Selalu bersedia menjadi berkat.
Selalu mempunyai kemampuan menghibur. Selalu mempunyai pengalaman membagikan. Karena dia sudah pernah. Saudara-saudara, ingatlah mereka yang dibelenggu. Seolah-olah engkau sendiri berlenggu. Ingatlah mereka yang dianiaya. Ingatlah bahwa dirimu juga hidup di dalam tubuh. Mari kita belajar simpati. Belajar mengerti. Belajar melepaskan diri dari egosentris. Belajar menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam tangan Tuhan. Dengan penuh kasih-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang berada di dalam kesulitan, penganiayaan, sengsara dan penderitaan yang kita tidak mengerti. Dan berdoa, kiranya Tuhan memperbanyak pengertian kita. Tuhan mengizinkan kita membayangkan kesulitan orang lain, mempertumbuhkan simpati kita kepada orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami. Jadikan kami orang Kristen yang bukan saja bisa mempeduli diri, juga mempeduli orang lain. Bukan saja bisa membereskan diri, juga membereskan orang yang tidak beres. Pimpin kami dan beri kekuatan kepada kami. Kami menyatakan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja di tengah kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Berkati kami masing-masing. Hidupkan hidup kami. Dan hidup kami boleh hidupkan orang lain. Dan kami boleh menjadi berkat bagi hidup banyak orang yang hidup di dunia. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua kesulitan kami, air mata kami, pengeluhan kami, kesusahan kami yang tidak gampang dimengerti oleh orang lain ke dalam tangan Allah Bapa. Kiranya melalui sengsara penderitaan yang diterima oleh Yesus Kristus dan melalui cinta kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus di hati kami, Tuhan menghibur dan menguatkan kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.